Damai yang terkasih, berjumpa lagi di kelas Women Study hari ini bersama Ibu Yeni dan saya Eni dan dua penyanyi kita, Bang Lutfi dan Firdaus. Tukang baso. Dan tema kita pada sore hari ini hostage syndrome atau sindrom tawanan. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut atau bahas lebih lanjut apa itu sindrom tawanan, mari kita mendengarkan dulu lagu dari Lutfi dan juga Firdaus. Musim biru terindah. Semusim tiba, datang memikat satu bunga, segar pun telah terbuai rasa, menuangkan benih asmara. Secerah warna tersirat makna cinta, indah pun datang membagi rasa, semakin membiru asmara. Tersenyumlah dunia mencerahkan langit, langit biru terindah. Seindah hasrat yang tiada ternilai, keindahan sepanjang masa. Secerah warna tersirat makna cinta, indah pun datang membagi rasa, semakin membiru asmara. Tersenyumlah dunia mencerahkan langit, langit biru terindah. Seindah hasrat yang tiada ternilai, keindahan sepanjang masa. Tersenyumlah dunia mencerahkan langit, langit biru terindah. Seindah hasrat yang tiada ternilai, keindahan sepanjang masa. Musim biru terindah, Adriana Betok. Thank you. Enak sekali. Terima kasih, suaranya bagus sekali. Makasih Lutfi. Dan sebenarnya hostnya ada dua. Sekarang Philip baru masuk. Jadi selamat datang kembali Philip. Kita langsung aja dengan Ibu Yeni. Bu, silakan jelaskan Oke. soalnya saya belum Ya. juga. Oke. Makasih Sis Eni dan Sis Fili yang sudah gabung. Kita
sore ini membahas tentang hostage syndrome atau sindrom tawanan. Sebenarnya istilah ini muncul dari wilayah atau bidang hukum ya. Ceritanya dulu ada satu kasus dahulu kala atau abad-abad ke-19. Ada satu kasus tertuduh, terdakwa ya. Dan dia kemudian dipenjara oleh satu kasus yang waktu itu terjadi, tetapi kemudian ini kasusnya pembunuhan waktu itu. Dia kemudian didakwa sebagai terpidana, tapi kemudian dia tidak melakukan itu, tetapi dia pada perjalanan berikutnya malah jatuh cinta kepada si penawannya, gitu. Jadi dari cerita itu muncul apa yang disebut dengan hostage syndrome. Hostage syndrome itu satu situasi di mana si tertawan, misalnya korban penculikan, awalnya seperti itu. Kasusnya penculikan. Korban penculikan kemudian jatuh cinta kepada penculiknya gitu. Itu yang disebut dengan hostage syndrome. Sindrom tawanan. Awalnya dari situ. Tapi kemudian studi perempuan atau women studies mengadaptasi teori ini pada perempuan-perempuan korban. Dalam hal ini adalah korban kekerasan. Kemudian menjadikan hostage syndrome sebagai sebuah teori dalam mendekati satu situasi perempuan korban memaknai ketertindasannya, gitu. Perempuan korban ini kemudian memaknai dirinya sebagai korban, tetapi kemudian muncul situasi dalam perasaannya bahwa apa yang dialaminya itu menjadi sebuah keharusan yang dia terima karena dia menganggap dirinya bersalah, tidak menjadi pribadi yang ideal sesuai yang diharapkan oleh pelaku, gitu. Contohnya begini, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam terapi terhadap bullying, ini banyak sekali kejadian mulai dari anak-anak kecil, kelompok anak-anak kecil sampai ke kelompok dewasa ya, bullying ini. Di mahasiswa juga masih terjadi tindakan bullying, bukan hanya di taman kanak-kanak ya. Bullying misalnya, itu mengakibatkan secara psikologis korban mengalami keterkungkungan kan. Dia merasa rendah diri, tidak bisa mengembangkan potensi-potensi dirinya gitu kan. Nah, ketika seseorang mengalami kejadian bully misalnya, itu kan mesti ditangani dengan serius oleh ahlinya, oleh ahli psikologi. Bagaimana dia keluar dari situasi yang menekan dirinya dan membuat dirinya menjadi rendah diri, tidak bisa berkembang. Nah, pada sebagian korban ada yang menganggap bahwa kenapa dia dibully? Pertanyaannya kan itu. Kemudian dia menjawab sendiri bahwa saya sepertinya memang begini deh. Saya memang saya sudah pantas deh menerima ini gitu. Karena saya memang saya nggak bisa. Memang saya seperti apa yang mereka bilang gitu. Gitu. Itu misalnya. Atau kalau pada relasi yang interpersonal, pacar atau suami ya, pernikahan. Misalnya begini, pernah nggak kita bertemu dengan seorang teman lama
selama ini dia penampilannya sederhana, apa adanya, tiba-tiba berdandan menor. Ya, misalnya, tiba-tiba dia berdandan menor, pakaiannya aneh gitu. Aneh dalam arti modis tetapi bukan dirinya. Iya. Gitu loh. Kan kita tuh kadang-kadang berbusana itu mana yang gue banget, mana yang enggak gue banget, kan gitu kan. Nah, teman yang sudah lama tidak kita jumpa itu tiba-tiba berpenampilan seronok aneh. Bukan dia. Bukan yang kita kenal. Bukan gitu dia ya. yang kita kenal gitu. Nah, ya. Terus ketika jumpa dengan kita tanya, kenapa kamu berpenampilan seperti itu? Misal, kok kamu beda? Kok dandanan kamu lebih meriah misalnya gitu kan. Itu nama lain dari norak ya. Oh ya, lebih meriah. Itu nama lain dari norak misalnya. Kok penampilan kamu meriah begini gitu misalnya. Tapi tiba-tiba dia mungkin karena merasa kita adalah kawan lama, yang tahu dia sejak dulu misalnya. Jadi dia nggak kagok untuk curhat. Tiba-tiba misalnya penampilannya yang meriah itu, terus dia ujug-ujug gitu, down gitu di hadapan kita dengan mengatakan, gue sebenarnya nggak mau kayak gini, tapi gue terus terang sakit hati banget ditinggalin pacar gue karena gara-gara dia tertarik sama cewek yang norak, misalnya gitu. Jadi si pacarnya itu ninggalin dia karena tertarik dengan perempuan lain yang penampilannya meriah seperti itu, heboh gitu, seperti itu gitu kan. Akhirnya dia kemudian menginternalisasi diri, oh saya salah, saya seharusnya seperti perempuan itu supaya saya bisa menahan pacar saya berada di samping saya. Nah itu hostage syndrome. Dia menganggap bahwa kepergian pacarnya dari sisi dia disebabkan oleh karena dia yang tidak memenuhi harapan. Ya, kan harapan pacarnya itu mungkin lebih tertarik pada yang meriah, pada yang dandanannya seronok seperti itu, sementara dia tampil apa adanya gitu kan. Sehingga dia menyalahkan dirinya lah yang menjadi penyebab kepergian pacarnya dari sisi dia, itu misalnya. Atau hal lain juga dalam relasi suami istri misalnya. Banyak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang kalau itu dibiarkan, kualitas kekerasannya akan semakin naik. Misalnya begini, seringkali bulan madu itu namanya juga bulan madu ya, berarti sebulan doang ya, nggak ada tahun madu. Tahun madu kelamaan ya Phil ya. Bulan madu, lewat masa bulan madu muncul sifat aslinya, warna asli dari si A si B dalam perkawinan itu kelihatan. Yang biasanya penuh sanjungan, puja-puji, begitu lewat masa bulan madu muncul warna asli dia gitu kan. Misalnya dulu sebelum menikah atau ketika masa bulan madu, istrinya tidak bisa masak, itu dimaklumi saja, di excuse saja. Gak apa-apa, gak bisa masak, banyak warung, nanti kita beli aja, kan begitu. Itu masa bulan madu. Lewat masa bulan madu muncul realitas asli juga, apalagi muncul COVID, pekerjaan yang 100% tinggal 50%, ya kan? Penghasilan yang tadinya 10 juta tinggal 5 juta. Harus pandai-pandai mengolah itu. Yang tadinya mau belanja ke warung atau bahkan kita makan di restoran aja. Wah, enak banget ya. Nah, misalnya. Begitu masuk pada pasca bulan madu, itu ada realitas yang harus dihadapi. Uang harus dihemat, harus
alokasikan anggarannya sedemikian rupa misalnya. Nah itu kemudian memicu satu situasi yang real dihadapi. Misalnya apa? Misalnya kamu harus hemat, kamu harus ke pasar, nggak bisa dong tiap hari ke nggak bisa dong tiap hari ke beli di warung, apalagi ke restoran. Uang kita bisa habis dalam seminggu kalau begini, kan begitu ya kan. Nah kemudian karena dihadapkan pada situasi yang baru, misalnya si istri tidak bisa masak, terjadilah itu tuh pemicu ya, pemicu tindakan kekerasan ya. Awalnya sih pakai omongan doang, ini sambal apa kolak, misalnya gitu kan. Itu udah kekerasan verbal itu ya. Kalau itu diterima, dibiarkan pelaku kekerasan melakukan itu, suami melakukan itu di rumah tangga, itu besoknya akan meningkat lagi kualitasnya, bukan hanya sekedar ini sambal apa kolak. Nah itu sudah mulai tuh nanti mungkin mangkok sambalnya itu udah dilempar ya kan. Waduh ini apa sih sambal apa kolak, misalnya begitu. Bisa masak nggak sih? Kalau itu juga dibiarkan, diterima saja oleh korban, tidak bereaksi, hanya bercucuran air mata gitu kan. Wah itu nanti ke depan itu bisa mangkok sambalnya hinggap di pipi itu. Tidak boleh dibiarkan. Betul. Tindakan kekerasan itu akan meningkat kualitasnya kalau korban diam, tidak melakukan perlawanan gitu. Nah lama-lama itu pipinya bisa bukan pakai eyeshadow tuh, bukan pakai blush on merah-merah, hitam-hitam, bukan, itu bekas pukulan. Nah pada korban seperti itu, korban kekerasan seperti itu, muncul hostage syndrome. Oh suami saya melakukan tindakan kekerasan kepada saya, pantas dia melakukan itu karena saya memang gak pandai, karena saya bego, gak bisa masak gitu. Nah itu mulai menyalahkan dirinya. Dia tidak sesuai harapan suami gitu kan. Maka dia terkurung tuh di dalam rasa bersalah. Tapi kemudian tidak melakukan upaya penghentian supaya kekerasan suaminya berakhir, tidak. Dia terima aja terus gitu. Nah itu terus sampai pada satu situasi, satu saat, satu kondisi, si istri korban KDRT ini menganggap memang dia layak menerima semua kekerasan itu. Jadi dia menjadi tawanan di dalam relasi yang tidak sehat dengan suaminya. Itu yang disebut dengan hostage syndrome. Seperti itu gitu. Nah sebenarnya apa yang harus dilakukan sih terhadap pribadi-pribadi, perempuan-perempuan korban yang kemudian terperangkap dalam sindrom tawanan ini? Dari awal memang yang harus diubah itu mindset, ya, mindset dia sebagai korban. Rata-rata mindset korban itu selalu menganggap bahwa dirinya lemah, yang kuat itu pelaku, ya kan? Nah, mindset korban itu harus diubah. Bagaimana lingkungan, keluarga, bahkan teman-teman itu harus mengempower setiap kita nih, each other. Kita tidak berada dalam relasi yang tidak equal, gitu. Saya tidak berhak memperlakukan sis ini misalnya menjadi subordinat saya, lebih rendah, apapun itu, meskipun sis ini misalnya mahasiswi saya,
misalnya nggak bisa. Power relation antara dosen dan mahasiswi misalnya itu yang harus didobrak, bahwa kita sebenarnya pembelajar bersama gitu. Apa yang dalam forum-forum seperti ini, apa yang tidak saya pahami, apa yang tidak saya pahami, saya belajar dari Sis Eni, saya belajar dari Sis Fili. Begitu juga di kelas, mahasiswa itu bisa jadi membaca lebih dari yang dibaca oleh dosen, gitu. Jadi kita tidak bisa dalam relasi yang unequal, itu tidak bisa. Nah, itu yang harus ditumbuhkan pada setiap orang, bahwa sejak kecil kepada anak-anak harus ditanamkan bahwa kamu dengan teman kamu itu setara, sama gitu. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih dominan, tidak ada yang lemah. Maka teman kamu tidak berhak mengkasari kamu, atau menghakimi gitu ya. Menghakimi. Kamu juga tidak berhak melakukan tindakan kekerasan, kekasaran kepada teman kamu yang lain gitu. Ini yang harus ditanamkan, termasuk dalam relasi dating, pacaran. Tidak boleh ada violence di situ, tidak boleh ada kekerasan, bahwa laki-laki dan perempuan itu equal. Bukan hanya kamu yang mencintai saya, tetapi saya juga mencintai kamu, kan saling each other itu di situ. Jadi tidak ada yang berhak mengendalikan dan tidak ada yang berhak dikendalikan. Kalau yang satu mengendalikan, yang lain manut-manut saja, itu cikal bakal terjadinya tindakan kekerasan pada fase berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya dari situ, misalnya berusaha, bagaimana saya akan berusaha untuk usaha atau seperti itu tidak ada di pikirannya atau bagaimana? Nah, itu budaya, dalam semua budaya dimanapun, kalau relasi yang dibangunnya itu adalah relasi dominasi subordinasi, tidak akan muncul perasaan itu. Tapi kalau yang dimunculkan dari awal itu adalah relasi yang equal, itu akan muncul. Misalnya begini, oh ternyata lu nggak bisa masak ya, kata suaminya misalnya. Iya, bulan depan alokasikan anggaran dong buat gue kursus. Nah, kan mestinya gitu kan. Bulan depan alokasikan ya anggaran ya, gue mau kursus nyambel. Iya, seharusnya gitu. Iya kan. Atau gini, atau ini dong tambahin dong pengeluarannya, kasih wifi yang wus di rumah biar gue bisa internetan. Nah, cari resep bagaimana sambal yang maknyus. Gitu. Itu kalau relasi yang dibangunnya equal. Tapi kadang-kadang para kaum perempuan ini juga kan tidak semua orang secerdas Sis Eni, secerdas Sis Fili nih ya dalam menghadapi relasi seperti itu. Kadang-kadang ketika teman kita membuli kita, itu kita tidak otomatis refleks keluar cara kita menangkal. Bener nggak? Begitu juga ibu-ibu rumah tangga. Perempuan-perempuan yang menikah awal-awal itu. Ketika suaminya menekan dia, itu kan tekanan tuh. Aduh, ternyata lu nggak bisa nyambel ya? Kok jadi kayak kolak gini? Nah, itu tidak otomatis refleks. Tidak semua orang pinter. Oh, memang itu gue niatnya bikin kolak, cuma salah aja bentuknya jadi sambal. Kan, kan kalau orang yang easy going, itu kan bisa begitu ya, yang easy going aja dalam relasi bisa seperti itu. Tapi kadang-kadang dari awal bangunan relasinya tidak seperti itu yang dibentuk dalam relasi pernikahan itu, sehingga ketika ada satu tekanan kepada istri tidak serta merta mampu berkelit
dari tekanan itu. Malah ya itu tadi, terima, nanti kualitas tekanannya makin tinggi kan. Itu tadi yang itu juga bisa dalam keluarga, misalkan betul, anak kecil kalau salah diam. dia berbicara Hmm, diam, hmm, terus diam, terus hmm, ada juga perempuan diam gitu. Jadi itu kan udah menjadi apa ya, udah terbentuk betul, ya. betul. Itu yang disebut dengan pada bahasan kita beberapa minggu lalu ideologi gender yang bekerja kan. Ada ideologi gender yang bekerja yang membentuk bagaimana harus menjadi perempuan. Kotak-kotak itu dulu ya. Kotak untuk menjadi perempuan, kotak untuk menjadi laki-laki gitu. Sehingga kalau dihadapkan pada satu situasi yang menekan dia, muncul jejak-jejak budayanya itu muncul. Apa jejak budaya? Jejak budaya itu bagaimana dia dibesarkan dulu di keluarga, bagaimana dulu dia dibentuk bahwa jadi perempuan itu harus seperti apa bersikap. Nah itu yang muncul dalam relasi-relasi seperti itu. Maka kemudian dalam studi perempuan alat analisis bagi satu apa namanya terapi atau apapun itu untuk perempuan-perempuan korban itu, bahwa menjadi perempuan korban itu bukan kesalahan dirinya. Justru yang harus dikoreksi adalah tindakan kekerasan itu. Apapun kondisinya, perempuan itu misalnya suaminya mengkhianati dia karena kan itu kemudian menjadi alasan kan untuk suami mengkhianati kan, untuk suami berkhianat karena nggak bisa masak, menjadi alasan suaminya berkhianat, tidak bisa dandan, menjadi alasan bagi suaminya untuk berkhianat. Padahal kalau perempuan itu punya perspektif, punya mindset yang tadi diubah, bahwa tampil menjadi cantik itu nggak gratis, ya kan? Protes gitu ya? Ya pastinya kan harus diubah kan mindsetnya. Jadi kalau para suami ingin istrinya cantik, kasih uangnya lebih banyak, ya kan? Untuk apa? Ya untuk belajar dandan. Ada tutorialnya sekarang banyak di YouTube, tetapi kan produknya harus dibeli. Jadi jangankan tubuh, jangankan wajah, kompor saja harus dirawat. Ya, kompor itu kan dipakai terus, tiap hari masak, ya kan? Kalau dibiarkan saja, tidak dibersihkan, tidak dirawat, itu lemaknya nempel, kusam, apinya menyala tidak bagus, karatan. Begitu juga perempuan. Kalau perempuan tubuhnya tidak dirawat, tidak diberi multivitamin, tidak dibersihkan wajahnya, ya bagaimana bisa kinclong? Gitu. Nah, itu kan tidak difahami oleh semua orang. Dikiranya apalagi oleh yang punya sindrom tawanan, dikiranya cantik itu udah bawaan. Iya. Enggak. Ya artinya begini, cantik itu anugerah, tetapi tampil cantik itu usaha. Bener nggak sih? Usaha untuk ini. Kalau saya ini Bu, kalau misalnya di dalam yang saya pikirkan ya, kalau misalnya orang tadi kan kita berbicara mengenai equal gitu kan. Kalau misalnya sejak perkawinan, kalau misalnya suami istri itu, sejak relasi itu dibangun, maka harus equal. Jadi
kalau misalnya pasangan ini harus mengenal satu sama lain. Kalau si cewek juga seharusnya jujur, saya nggak bisa masak nih, gitu kan. Kalau misalnya ya cowok juga mungkin oke, saya menerima kamu tidak bisa masak, sehingga suatu saat nanti tidak akan muncul lagi bahwa saya membentak kamu, oh kamu tidak bisa masak gitu kan, udah tahu gitu, tidak mengenal satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya yang tapi beda lagi mungkin ya kalau misalnya dengan itu perjodohan atau yang menikah tanpa mengenal lebih dahulu gitu kan, itu akan lebih banyak kali ya. Iya. Sebenarnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu bisa diminimize. Yaitu tadi dengan pengenalan terlebih dahulu terhadap calon pasangan, meskipun pro kontra dimanapun ya. Ada orang yang menganggap itu nggak apa-apa pacaran, ada yang nggak boleh pacaran. Ya sangat tergantung pada konsep pacarannya seperti apa. Kalau pacaran itu untuk menyamakan persepsi, kita mau nyanyi saja satu main gitar, yang kita yang nyanyi kan perlu nada dasar. Iya kan? Kalau nggak sama. Nggak sama nanti yang gitarnya di G, kita naiknya di D, nggak bisa ya. Nah itu untuk menyamakan nada dasar, kemudian untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan, dan juga untuk mendiskusikan kita rumah tangga mau dibawa seperti apa, mau kemana, apa kecepatan berapa, kan harus begitu. Apakah tahun pertama sudah mau punya anak atau ditunda dulu? Terus kalau tidak dibicarakan itu bagaimana? Maka pengenalan itu yang memang menjadi penting, meskipun tidak berarti dengan begitu tindakan kekerasan tidak terjadi. Tidak berarti. Karena apa? Karena sebelum menikah itu biasanya yang manis-manis kelihatannya. Sesudah menikah, warna aslinya yang terlihat, abang ireng hijaunya itu. Itu. Jadi yang awalnya semuanya dilihat baik-baik saja gitu kan, lakukan apapun baik gitu, sehingga ini yang salah. Oke. Gini, kalau misalnya ya semuanya terlihat baik-baik saja sehingga menutupi yang kenyataan itu kan. Kalau misalnya pada kenyataannya istrinya tidak bisa masak atau tidak bisa mengurus rumah tangga, tapi dalam ini karena hanya mau dilihat, kalau misalnya saya protes ini kan dia mutusin saya lagi sehingga menutupi terus. Nah, akan kelihatan ketika hidup bersama setiap hari itu. Jadi itu yang menjadi masalah. Bagaimana ya, perempuan juga mungkin harus ya pada lebih ini sih ya, ketika kita relasi itu sih ya, ketika kita equal gitu, kita bisa terbuka satu sama lain. Betul. Dari awal relasi yang dibangun itu yang menjadi kunci. Pernikahan ini mau seperti apa, mau kemana, dibawa dengan kecepatan berapa, itu yang harus dipikirkan bersama. Bukan karena misalnya orang menikah begitu saja tanpa jelas rumusannya, dan itu yang seringkali terjadi di masyarakat kita. Program-program, saya sebenarnya tertarik dengan program-program kursus pranikah yang dilakukan oleh gereja ya. Menurut saya itu meminimalisir angka kekerasan di dalam rumah tangga dan juga angka perceraian pada akhirnya. Terlebih misalnya dalam Katolik, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi kemudian saya melihat itu menjadi kunci bagi dibangunnya satu sistem yang menopang pada prinsip itu. Prinsip
perkawinan tidak boleh bercerai itu kemudian di develop satu sistem khusus pranikah itu yang dilakukan oleh gereja. Itu luar biasa menurut saya, untuk meminimais gitu. Jadi orang jangan mudah melangkah pada gerbang perkawinan tapi kemudian nanti menyesal misalnya gitu kan. Tapi di sini justru diarahkannya dalam proses pranikah seperti itu. Begitu juga yang dilakukan oleh BP 4 misalnya, di KUA ya, di tiap kecamatan. Itu juga mestinya dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu, oleh petugas ya. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Ya itu tadi, untuk meminimalisasi angka perceraian dan juga tindakan kekerasan di dalam rumah tangga. Karena para calon pasangan itu memahami calon pasangannya terlebih dahulu seperti apa, sehingga ya jangan sampai kemudian relasi yang dibangunnya dominasi dan subordinasi, relasi berkuasa dan tidak berkuasa, kemudian yang satu powerful, yang satu powerless, sehingga merasa, apalagi kalau sudah menikah itu kan kadang-kadang kita berpikir pasangan kita itu milik kita, padahal ya itu milik dirinya sendiri lah, bukan milik kita gitu kan. Tapi ya itu tadi, karena merasa sudah menikah, sudah diikat oleh satu ikatan pernikahan, ada ijab kabul di situ, menganggap milik. Kalau sudah milik, terus kita bisa sewenang-wenang, gitu kan. Istri misalnya seenaknya mengakses dompet suami, mengakses handphone suami, gitu kan. Nah itu kalau tidak dibangun komitmen sejak awal, itu akan jadi permasalahan. Karena apa? Mungkin di awal-awal itu tadi, di awal-awal waktu bulan madu itu kan tidak banyak masalah. Waktu bulan, namanya juga bulan madu ya, handphonenya diakses nggak apa-apa, dompetnya diakses nggak apa-apa, ya kan? Begitu selesai bulan madu, ngapain lo buka-buka HP gua misalnya, ngapain lo buka-buka dompet gua? HP dan dompet itu sesuatu yang paling pribadi itu dari seseorang. Tapi kalau dari awal sudah dibangun bahwa kamu boleh akses, tapi kamu harus tahu, saya punya teman, saya punya komunitas, saya punya keluarga. Jadi kalau hari ini dompet saya pagi-pagi isinya Rp1.000.000, nanti siang tinggal setengahnya, kamu jangan ribut. Kamu tinggal tanya aja, kemana itu uangnya, kan begitu. Yang penting tanya. Iya. Apa? Berkomunikasi. Begitu juga handphone, tiba-tiba ada kawan lama ngechat, ih kangen, udah lama ya kita nggak ketemu. Ya namanya dengan teman lama kan biasa begitu, ya kan? Tapi kemudian kalau sudah ada penyakit di dalam hatinya, penyakit cemburu, itu kan cemburu itu penyakit kan? Iya. Itu sudah tuh, itu nanti muncul cikal bakal pertengkaran. Mending kalau cuma bertengkar sedikit, tapi kalau nanti tindakan kekerasan muncul, pertengkaran, sudah pertengkaran perkelahian sampai pada perceraian. Nah itu muncul begitu gitu kan. Jadi memang dari awal relasi itu yang harus disepakati, seperti apa kita mau berelasi gitu. Itu misalnya ini Bu, kita tadi kan sepanjang kita berbicara mengenai pasangan suami istri, ini bisa terjadi pada anak-anak, bisa nggak? Kalau misalnya orang tuanya menekan terus, kamu bodoh sih gitu ya kan ya, kamu bodoh si anak ini karena wah udah sejak awal saya dibilangin saya bodoh, maka untuk berusaha pun ya sudahlah gitu, sehingga pada iya, dalam keluarga itu terjadi tindakan membanding-bandingkan satu anak dengan anak yang lain, itu kan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, dan itu membangun satu situasi psikologis bagi anak. Misalnya si kakak dibanding-bandingkan terus dengan si adiknya misalnya lebih ditemukan talentnya. Kan kita menemukan talent anak itu kan tidak bersamaan, tidak bareng, tidak serta merta. Si kakaknya lebih dulu lahir,
tetapi mungkin punya kepribadian yang lebih introvert, lebih melankolis, pendiam, dibanding si adik yang datang belakangan tetapi ceria, lincah, gitu kan. Dia bisa lebih ekspresif. Aku mau ini. Si kakak tidak bisa mengatakan maunya apa, karena itu tadi kepribadian tiap orang beda-beda. Nah, orang tua tidak boleh membandingkan. Kenapa kamu tidak seperti adik kamu? Tuh adik kamu bisa begini, bisa begitu, kamu kok diem aja? Nah, nggak bisa. Nanti lama-lama kalau dibegitukan terus, itu nggak akan ketemu Thailandnya. Si kakak sampai dewasa tetap introvert, tetap tidak kasih tahu apa yang iya, dia mau. nggak akan terbuka. Kenapa? Karena orang tua memperlakukan dia seperti itu, lalu dia menjadi masuk pada satu situasi sindrom itu, sindrom tawanannya itu. Nanti adiknya semena-mena ke dia, misalnya ke kakaknya main serobot, main apa, barang punya kakaknya nggak excuse, pinjam, main seenaknya aja dia pakai gitu kan. Nanti si kakak itu kemudian ada satu situasi dalam hatinya yang menganggap, oh adik gua begitu ke gua, ya nggak apa-apa karena emang guanya sih gini, emang gua nggak sehebat dia. Yang itu yang ditanamkan oleh orang tuanya, bahwa adiknya lebih hebat gitu. Jadi dia berada dalam tawanan, nggak akan ketemu itu talentnya apa, nggak akan ketemu. Jadi memang orang tua yang punya anak lebih dari satu itu harus punya trik dan strategi khusus menghadapi anak-anak secara adil gitu. Kalau enggak saya lebih, misalnya saya lebih di apa sih namanya, karena saya tidak seperti dia maka saya diperlakukan seperti ini, sehingga dia ada di dalam kotak itu. Betul. Iya. Sehingga menjadi tidak bebas, tidak menjadi dirinya sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya saya pikir sih Bu, kalau misalnya kita seperti ini, kita artinya kan kita membandingkan diri kita dengan orang lainnya. Kayak saya, misalnya saya tidak bisa masak, suami saya melakukan hal-hal seperti ini karena saya tidak bisa lakukan hal ini gitu kan, atau misalnya jadi membandingkan diri, atau suaminya selingkuh dengan yang lain, nilai selingkuh karena memang saya tidak sama dengan dia, ya pantas dilakukan itu. Jadi kalau misalnya ini bisa berubah juga dalam arti berusaha untuk berubah, tetapi menjadi bagaimana untuk menjadi orang itu ini mesti mengerti dirinya sendiri. Itu yang mestinya menjadi satu cara bagi penghentian tindakan kekerasan. Jangan ada perasaan, oh pantas dia melakukan itu karena saya begini gitu kan. Maka kemudian itu mengexcuse tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Pelaku menjadi selamat, ya kan, menjadi sah melakukan itu, ada justifikasi. Itu yang tidak boleh terjadi dalam upaya penghapusan kekerasan dimanapun, di wilayah apapun, domestik maupun publik, terhadap perempuan maupun terhadap yang lainnya. Korban harus dibangunkan kesadarannya bahwa pelaku kekerasan tidak pantas melakukan itu kepada dirinya. Mindset mindset. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk lepas dari ancaman kekerasan apapun itu dan dimanapun itu, gitu. Dan itu kan dijamin oleh bukan hanya oleh undang-undang, dijamin oleh hak asasi manusia. Tidak boleh ada tindakan kekerasan terhadap orang lain dan kemudian dilegitimasi oleh satu sikap dari korban, gitu. Korbannya aja nerima kok, kenapa lu yang ribut, kan itu nanti ini ungkapannya ungkapan di masyarakat seperti itu. Nah, ya kalau misalnya masyarakat juga harus ikut ambil bagian dalam membangunkan si kesadaran ini, kesadaran ini. Betul. Kalau dia sendiri misalnya keluar dari rumah ini atau ya pantas lah digituin gitu kan, pantas lah dihakimi seperti itu, pantas lah dia seperti ini, dia nggak bisa melakukan apa-apa gitu kan.
sehingga dia juga masyarakat memandang saya seperti ini, suami saya memandang saya seperti ini, apalagi mungkin juga orang tua memandang saya seperti ini, maka semakin terhimpit dengan terhimpit dengan justifikasi Iya. dan dengan penilaian-penilaian dari orang lain. Semakin kerdillah dia di situ, di kotak itu, dan dia tidak berdaya kan. Beda persoalannya kalau tetangga, keluarga yang lain menilai bahwa kamu tidak berhak diperlakukan seperti itu oleh suami kamu atau oleh siapa. Kamu harus melakukan ini. Nah, itu kan pribadi dia jadi keluar dari kotak himpitan kotak itu, dan dia keluar menjadi pribadi yang lebih powerful. Iya kan? Dari dia energi. Iya, energi betul. positif. Energi positif, energi pemberdayaan. Dia menjadi tidak kerdil, gitu. Itu yang perlu dilakukan oleh kita, oleh masyarakat, oleh keluarga. Gitu. Dalam arti ini keluarga harus tetap berada di sisinya dan jangan tinggalkan. Betul. Pada akhirnya support dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat terhadap korban kekerasan itu yang menjadi kebutuhan bagi korban. Kita cek mungkin ada yang mau bertanya. Boleh? Banyak ini peminatnya. Mungkin sobat damai yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar. Silakan pada sobat damai yang tertarik dengan topik ini, kita kembangkan diskusi kita. Silakan. Nah, kalau misalnya ya ada banyak juga pengalaman ya, saya banyak pengalaman dari keluarga sendiri gitu, yang awalnya misalnya suaminya baik-baik saja, awalnya sih baik-baik saja sehingga semua keluarga itu suka, ini cocok nih untuk kamu gitu kan, tapi dengan berjalannya waktu ternyata beda, sehingga ya memutuskan untuk meninggalkan satu sama lain saja daripada kita berantem setiap hari di dalam rumah karena perbedaan. Misalnya mikirnya seperti ini, saya tidak bisa lakukan ini atau saya tidak bisa lakukan itu, udah pada akhirnya seperti, tapi tidak ada cara atau tidak ada jalan lain untuk membicarakan, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk seperti ini. Tapi tetap aja menjadi korbannya, walaupun sudah bercerai atau seperti itu, tetap aja karena mindsetnya itu kan tetap tidak dibangun, dan dia bisa jadi menjadi nanti victim kembali ketika dia berrelasi dengan orang lain lagi. Iya, jadi kalau misalnya ini akan sama kali ya gitu. Betul. Ya, itu sebabnya korban kekerasan seperti yang tadi saya katakan, yang dibutuhkan oleh mereka adalah penguatan, bukan pembiaran. Penguatan manfaat dia Iya. kekerasan dengan mindset terlebih terhadap para korban ya. Iya. Tidak boleh diam. Betul. Kalau dibiarkan saja maka akan semakin Berkualitas, semakin naik. Semakin berkembang. semakin menginjak yang si korban. Iya, betul. Si korban pada akhirnya juga mungkin ya, pada akhirnya mengalami stres. Sehingga Pasti. ada hal-hal yang ingin mengambil hidupnya. Betul, atau betul. seperti itu. Kan hostage syndrome ini itu kan sebenarnya displacement kalau dalam psikologi klinis ya. Dia kemudian mengalihkan apa yang sebenarnya bukan dirinya. Ketika dia merasa pantas suami saya begini kepada saya, tapi kemudian ada satu keputusan yang mereka ambil yang itu menghantam korban yang jauh lebih menyakitkan. Tapi kemudian cara korban keluar itu kan tidak berupa sebuah kekuatan yang dia bangun, tetapi displacement, pengalihan. Misalnya dia menjadi berdandan aneh, seperti yang tadi itu yang ramai itu misalnya ya. Itu kan secara psikologis orang yang melakukan displacement dari himpitan yang sesungguhnya itu kan menolak
dirinya sendiri. Melelahkan dirinya sendiri. Mengapa? Seperti kita begini, seperti kita sedang kecewa nih pada seseorang, terus kekecewaan kita tidak bisa kita tumpahkan kepada yang bersangkutan, tetapi kita alihkan. Gimana cara mengalihkannya? Masak. Ada tuh yang masak itu karena dia lagi stres, Makan banyak gitu. makan banyak, atau berkebun. Itu kan melelahkan. Jangan dikira makan banyak itu tidak melelahkan. Makan banyak itu melelahkan dan berefek kan? Iya kan, berefek. Mending kalau nggak penyakitan. Kalau hanya gemuk aja sih ya mungkin. Daripada penyakitan Iya, gemuk juga kan jadi penyakit. Bagi korban, perubahan yang ada dalam tubuh dia itu bisa menjadi alasan lain bagi keterpurukan dia. Semakin terpuruk dia akan seperti itu. Jadi memang yang dibutuhkan dalam menangani orang-orang yang mengalami hostage syndrome adalah penguatan. Sekali lagi penguatan pada dirinya bahwa kamu tidak berhak diperlakukan seperti itu. Orang itu tidak berhak memperlakukan kamu seperti ini. Gitu. Jadi bagaimana dia kemudian keluar menjadi dirinya sendiri. Gitu. Jadi dirinya yang powerful gitu ya, Iya. tidak lemah lagi. Iya. Gitu. Iya. Sehingga bukan dirinya yang beda yang apa sih namanya? Tapi dirinya sendiri yang bangun dari kekuatan yang dia dapat dari masyarakat atau dari keluarga gitu ya, itu menjadi kekuatan untuk dirinya sendiri. Sehingga membangun karakternya dia juga. Betul. Tidak menghakimi dirinya terus menerus. Betul. Oke, berani keluar. Berani keluar. Ya. Intinya itu, berani keluar dari kotak yang mengurung dia. Gitu. Tidak diam atau tidak menerima begitu aja. Oh ya memang saya udah kayak gini. Saya harus Ya. lebih berani. Ya. Lebih berani. Oke. Masih Kita punya waktunya sedikit lagi. Sedikit lagi. Closing Closing statement. aja. Iya, closing statement aja. Oke. Sobat Damai, pada hakikatnya semua kita berelasi secara equal satu sama lain. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih lemah. Kita sama dan kita berhak memerdekakan diri sendiri dan memerdekakan orang lain. Saya kira itu, sehingga kita tidak punya hak untuk mengurung orang lain dalam suasana psikologis yang menyalahkan dirinya sendiri. Saya kira itu. Terima kasih atas atensi Terima kasih semuanya. banyak. Terima kasih banyak para sobat damai yang hari ini bergabung. Dan dengan kelas ini kita berharap bahwa kalau misalnya sobat damai punya teman atau keluarga yang mengalami hal-hal seperti ini, memberi dia kekuatan dan sehingga kekuatan itu membangun karakternya menjadi dirinya sendiri, membuat dia keluar dari kotak yang mengurung. Ya, yang begitu. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih. Salam Terima damai. kasih Bu Yeni. Sama-sama. Terima kasih semuanya.